Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memulai juga pengajian ini dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar untuk mengenali kekuatan diri kita andai kita bersatu. Alhamdulillah, Allah telah mempersatukan kita semua lewat korps yang namanya Warung Group. Tapi sesungguhnya kita masih bisa bersatu di banyak sisi lain yang awalnya mungkin kita tidak terbuka, tidak tahu bahwa iya ya ternyata bisa juga. Yakni di urusan ekonomi, Anda, saya, kita equal, setara, sama, punya potensi yang juga sama. Dan alhamdulillah saudara bekerja di perusahaan yang insya Allah menurut pengamatan saya pribadi bukan perusahaan yang egosentris, yang mementingkan juga saudara-saudara semua. Tinggal perkaranya adalah mau nggak kita semua bersyukur dan senantiasa belajar. Iklimnya sudah kondusif, iklim spiritual, iklim religi, iklim ibadah itu ada di warung. Sesuatu yang belum tentu kalau Anda semua bekerja di tempat yang lain. Demi Allah belum tentu. Sebagaimana dulu saya pernah sampaikan, ada karyawan nangis-nangis pengen pakai jilbab. Akhirnya kemudian keluar. Anak kepengen pakai jilbab. Ada karyawan yang kepengen sekali sholat duha, tapi tidak diberikan waktu. Ada karyawan yang pengen sekali sholat zuhur, bahkan Jumatan. Nah saudara malah masuknya sehabis Jumatan kalau hari Jumatan. Subhanallah. Nah potensi lain yang insya Allah Warung Group juga akan mencoba mendevelop dan mengembangkan, yakni potensi ukhuwah di bidang investasi. Selama ini kita nggak ngerti kekayaan kita itu apa dan kekuatan kita apa. Yang mengerti adalah orang lain. Siapa yang mengerti? Bank. Bank mengerti potensi itu. Karena itu bank itu jadi hidup. Beberapa bank punya hati. Karena itu mereka menyalurkan kembali keuntungannya untuk orang kecil. Menjadi CSR ke petani, nelayan, pengangguran-pengangguran. Tapi beberapa bank yang lain ke grupnya, ke kelompoknya. Padahal kita lah yang membesarkan mereka, karena kita lah penabungnya. Nah kita akan bercanda-canda sedikit hari ini untuk mengenal potensi saudara semua. Apabila hari ini ada yang mendengar tayangan ini, maka gunakan pembelajaran hari ini untuk merespon betapa diri saudara itu hebat sekali untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi dari potensi yang Allah berikan kepada saudara semua. Kemarin saya bicara di kalangan mahasiswa. Ternyata 90 orang mahasiswa di kelas saya. Saya sekarang udah masuk kampus Mas Yudi. Udah ngajar. Jadi ngajar bukan ngajar tausiah umum, tapi saya udah masuk kelas. Sambil saya menempuh pendidikan S2 dan S3 saya atas izin Allah, saya sekalian mengajar. Dan ternyata 90 mahasiswa saya relatif mahasiswa. Ternyata mereka punya potensi 1 miliar rupiah. 1 miliar. Nah potensi itu kan tidak dikenali oleh kita. 1 miliar itu belum operasional, masih duit diem. Kita ini kan banyak nganggurnya. Jadi umat Islam ini banyak nganggurnya. Badan banyak nganggurnya, otak banyak nganggurnya, waktu banyak nganggurnya, ilmu banyak nganggurnya. Kalaulah Allah tidak memberi saudara-saudara semua pekerjaan, niscaya kerjaan kita mindah-mindahin remote aja. Kerjaan kita nongkrong aja, gak lebih gitu. Karena kita tidak terbiasa untuk mengupgrade kita punya otak, activity, ibadah. Kita langsung mulai. Seberapa sih sebenarnya kekuatan diri kita dari sisi ekonomi? Saya mulai dari yang ujung kanan. Siapa namanya Mas?
Mas Yuda. Yoda. Mas Yoda. Mas Yoda punya uang cash berapa? Di tabungan, di dompet, di kantong, di kasur. Punya berapa? Yang ada di dompet 160, Pak. 160. Colong ada yang bisa nyatet? Oke. 160.000. 160.000. Itu sudah dengan tabungan? Nggak ada. Tabungan nggak ada sama sekali. Saya bertanya bukan untuk meminta ya. Jadi jangan merenyi-merenyi gitu. Takut deh. Hati-hati jangan bawa handphone, Ustadz yang ngajar. Nanti disedekain. Yaudah. Handphonenya kalau dijual berapa duit? 100, Pak. Hah? 100.000. 100.000. Situ jangan ketawa loh, 100.000 itu duit. 100.000 itu 100.000 kalau saudara tidak meninggalkan warung, dan menyediakan hanya 1 jam 1 hari, saudara sudah bisa jualan buku saya. Bikin akun Twitter tuh nggak bayar. Bikin akun Twitter misalkan @bukuustad. Saudara beli buku saya langsung di agen besar sehingga saudara dapat diskon mungkin 20, 30 atau 40%. 100.000 tuh dapat 1 dah. Dapat 1 kan yang harga 100.000 atau dapat 3 buku semua bisa jadi pengusaha. Uang harganya 38.000. 38.000 dipotong 30% lah misalkan. 3.800 kali 3, 9.000, 11.400. Berarti 38 dikurang 11.4 berapa? 24.000. Benar? Ya kurang lebih lah ya. Saudara bisa punya untung 11.000. Punya untung 11.000 kali 3, 36.000. Hanya menyediakan waktu 1 jam untuk nge-mention orang dan membalas mentionan orang. 100.000 tuh nggak main-main ya. Andai semua pengguna BlackBerry dan handphone tidak membeli BlackBerry, mereka berkumpul untuk kemudian membangun pabrik BlackBerry, insya Allah kita akan punya pabrik sendiri. Tapi kan yang mengenali potensi kekuatan kita ini adalah produsen dari BlackBerry, produsen dari handphone. Mas Yuda punya motor? Punya, Pak. Nah, motornya sudah cash, lunas, kredit? Alhamdulillah sudah. Sudah lunas. Nah, lihat, bener nggak Mas Yuda cuma punya 160? Nggak toh? Sampai tadi sudah punya 260.000. 260.000. Motornya berapa duit? Kalau dijual? 15 juta kira-kira, Pak. 15 juta itu jadi 7 lembar saham patungan aset. Atau jadi 1 lembar patungan usaha. Jadi 1 lembar saham patungan usaha. Anda mau tahu berapa gedenya? Kalau motor itu didiemin, maka 10 tahun yang akan datang jadi barang rongsokan, right? Jadi barang rongsokan. Rumah Anda kemari berapa kilometer? 60 kilo, Pak. 60 kilometer. Bisa. 60 kilometer pakai sepeda bisa. Loh, betul. Betul. Cari mobil, lampu merah deketin, cantolin, sret gitu. Hah? Tapi tinggalnya di warung. Butuh motor tidak kalau di warung? Butuh, Pak. Buat apa? Buat pulang, Pak. Hah? Buat pulang. Pulang berapa kali sehari? 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Emangnya nggak bisa dengan jalan naik bus? Bisa, Pak. Bisa. Itulah
orang Indonesia pengennya gaul. Keren. Padahal dia tidak tahu asetnya menyusut. Asetnya menyusut. Kecuali saudara punya aset berlebih. Loh ya pas-pasan, lu mikirnya harus ekonomis. Jangan udah pas-pasan berpikirnya user. Kalau Mas Yuda taruh di patungan usaha 12 juta, dapat 8% kurang lebih setahun. 800 ribu malah nambah. 960 ribu. Atau 980 ribu. Setiap tahun dapat segitu. Dalam kurun waktu 10 tahun jadi 9 juta 600. Padahal motor itu kalau dijual mungkin 5 juta tahun ke 10. Gak nyampe kali. 10 tahun yang akan datang nyampe gak? 5 juta. Enggak kayaknya, motor mah. Padahal duit ini kalau didiemin saja di patungan usaha jadi 9,6 juta di tahun ke-10. Plus 12 jutanya pulang. Oh balik 12 jutanya tahun ke-10. Lah tahun ke-11 sampai umur hotel itu tetap ada, tetap dapat. Anggap sajalah umur hotel 50 tahun. Berarti dia akan dapat kira-kira kali 5. 9,6 atau 9,8 juta kali 5. Berarti kira-kira kurang lebih 50 juta. Nah kalau hotel itu kemudian dijual, misalkan jadi tahun kedua saja itu sudah ada yang nawar 250 miliar. Tapi syaratnya saya kerjasama sama mereka. Jadi saya nggak dibayar dulu, dibayarnya sama bank. Jadi pinjam semua data-data, masukin bank turunin 250 miliar, dia yang berutang 250 miliar. Saya yang dibayar 250 miliar. Ada cuan kira-kira 70 miliar. 70 miliar dibagi 10.000 orang. Berarti rata-rata satu orang 70 juta. Gila gak? Hanya dengan menjual tunggangannya dapatnya banyak sekali. Oke, 15 juta 250 ribu 60 ribu. Oke. Mas Yuda punya apa lagi yang bisa dijual? Gak punya Pak. Radio? Gak punya. Gak punya. Pakaian ada berapa? Ada aja Pak. Ada. Bisa disisain 4 setel? Sisanya jual bisa? Masih ada tidak? Walaupun 1 setel itu laku 5.000. Loh betul. 5.000 itu apa? 5.000 itu kita bisa bisnis apa? Bisa bisnis pisang goreng. Mikirnya kita mikir bukan user, tapi mikirnya adalah mikir ekonomis, berpikir value, berpikir nilai. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk kemudian orang lain ini pada ikutan di patungan aset. Orang-orang pada ikutan di patungan usaha. Sementara keluarga saya sendiri, yaitu saudara-saudara, belum ikutan karena merasa gak punya duit. Padahal ternyata saudara punya. Wong kalau pulang sebulan 2 kali ya ngapain naik motor? Kenapa nggak naik bus? Sehingga nilai ekonomis dari motor itu bisa buat macam-macam. Sekarang nanti kita akan hitungin ya, bahwa ternyata 1.300 karyawan warung jika berpikir serius, maka dia akan memiliki satu properti tanah di Yogyakarta ini. Kita akan lihat. Gak perlulah saya nanya orang kedua, ketiga, keempat, kelima. Sebenarnya tinggal ditarik global toh. Satu orang 15 juta, anggap aja sama, dikali 1.000 orang, 15 miliar. 15 miliar itu artinya apa bos? Tanah pakem aja 5.000, 5 miliar kok.
Anda bisa beli 3 kali tanah Pakem. Tapi itulah kita. Emang ente pikir yang modalin orang beli Xenia, Avanza, Toyota, ya Mitsubishi segala macam rupa duit siapa? Duit situ. Cuman dialirinnya oleh bank. Bank dibayar gede sama mereka yang kredit mobil, tapi ente dibayar murah. Karena kita tidak mengenali potensi kita. Tapi untuk memperkuat keyakinan kita, kita coba lihat yang sebelahnya. Kasih yang sebelahnya. Mas siapa namanya? Nursito Ustaz. Nursito. Nursino. Mas Nur. Iya. Pertanyaannya sama. Duitnya berapa? Cash sama di tabungan? Yang ada di dompet 70.000. Terus sepeda motor kira-kira 11 juta. Subhanallah. Terus Masya Allah. tabungan 600.000. Wah, dahsyat. Terus istri? Istri 1, anak 1 Ustaz. Ya, istri di tangannya ada apa? Di lehernya ada apa? Di telinganya ada apa? Betul, ada orang berjalan dengan 50 juta. Oh, betul. Kemarin saya pelatihan miracle. Orangnya bilang saya nggak punya duit kecuali 200.000. Tabungan nggak ada. Apa nggak ada? Ini nggak punya. Tapi di tangannya itu harganya 50 juta. Lo cincin, gelang, anting, kalung, kompleto 50 juta harganya. Nah, coba saudara masih ingat istri saudara? Masih. Pakai cincin tidak dia? Alhamdulillah pakai. Pakai, oke. Ton 600.000. Terus 11 juta. 7 ya 600.000 di kantong 70 loh. Tambah motor 11 juta. Tambah emas berapa dari istri? Cincin kurang lebih 1.200.000. Allahu Akbar. 1.200.000. Apalagi kira-kira bisa dijual? Yang kira-kira saudara kalau dijual nggak mati gitu? Kalung 800.000. Oh, kalung 800.000. Oke, terus? Sudah Ustaz. Sudah. TV, kulkas? TV ada. Saudara, kalau ini kita sepakati, kita bisa berperi-peri sebulan. Jangan warung grup yang nutup tanah Pakem 5 miliar. Jenengan yang nutup. Kita yang beli dari situ. Kita yang sewa dari situ. Oh, kebeli lagi semua itu. Kebeli lagi. Pertanyaan sekarang, kalau saya kemudian bikin surat edaran. Nih, warung mau beli aset. Misalkan di Pakem tuh 5.000 meter, 5 miliar. Satu sahamnya kira-kira 10 juta. Yuda kira-kira mau gak jual motor? Insyaallah Pak. Insyaallah mikir berapa detik ya. Tanah itu Pak, gak mungkin gak laku, gak mungkin gak naik. Tapi satu yang pasti, motor mesti turun. Emas naik kan, tapi naik itu buat yang jual di toko. Kalau kita yang jual, turun. Mas Nur, Ya, kalau ada kemudian surat edaran investasi warung grup dan Mas Nur ternyata bisa 10 juta, kira-kira mau ikut yang 1 juta, 5 juta, 10 juta, atau 15 juta? Insyaallah 5 juta. Iya, oke, it's good. Tapi kan nanti nggak punya duit 5 juta. Dari mana jalannya? Jual yang apa yang dipunya Ustaz. Kalau jual apa yang dipunya, ente punya berapa? Ton punya berapa dia? Nih yang kedua. Anda punya 13, kenapa milih yang 5 juta? Mau dikemana yang 8 jutanya? Anda lepas ya, lepas. Saya ngajak berpikir, ngajak ngupgrade diri ente. Oke?
Kenapa harus 5 juta? Sedangkan ente bisa investasi 13 juta. Untuk beli motor yang lebih murah, Ustaz. Oh, oke. Untuk beli motor yang lebih murah. Siap.